Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan para pemirsa Najah TV dimanapun Anda berada, azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kesempatan yang berbahagia ini dengan nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala kita dapat hadir bersama di kesempatan ini mengikuti kajian tafsir yang mana pada pertemuan yang lalu kita telah membahas 5 ayat yang pertama dari surat Al-Alaq. 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq adalah merupakan wahyu pertama yang turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berada di Gua Hira. Beliau sallallahu alaihi wasallam berkhulwat menyendiri di Gua Hira. Beliau bertahannus, yakni beribadah di malam hari dalam beberapa waktu lamanya, hingga beliau sallallahu alaihi wasallam didatangi malaikat Jibril membacakan kepadanya 5 ayat tersebut. Dan kita telah membahas tafsir surah Al-Alaq dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-5. Dan para ulama menyebutkan bahwasanya ayat-ayat berikutnya adalah berkaitan dengan Abu Jahal. Silakan bisa dilihat mushafnya ayat yang ke-6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalla innal insana layatgha. Ketahuilah, innal insan, sesungguhnya manusia, layatgha, benar-benar melampaui batas. Ar-ra'ahu istaghna. Ar-ra'ahu istaghna, karena dia melihat dirinya serba cukup. Karena dia melihat dirinya serba cukup. Yakni sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas, benar-benar melampaui ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala ketika dia dibuat congkak oleh kekayaannya. Abu Jahal melampaui batas karena 2 sebab. Sebab yang pertama, karena dia telah memiliki harta yang banyak. Ya, ini sebab yang pertama. Karena dia memiliki apa? Harta yang banyak. Sebab yang kedua, karena kedudukannya yang tinggi di kaumnya,
sehingga ia banyak kabilahnya dan banyak penolongnya. Jadi sebab yang kedua karena kedudukan yang tinggi di kaumnya. Ya, banyak pengikutnya. Meskipun ayat ini berkaitan langsung dengan Abu Jahal, tapi maknanya umum. Maknanya umum, mencakup seluruh manusia yang lupa diri karena sudah merasa hebat. Allah menyebutkan sebab mengapa seseorang terkadang melampaui batas dan berbuat kezaliman. Apa sebabnya? Karena dia merasa dirinya sudah cukup dan tidak butuh lagi kepada orang lain dan tidak pula kepada Allah. Inilah penyebab seseorang itu akan melampaui batas, akan berbuat kezaliman. Dia merasa telah mempunyai harta, dia merasa telah mempunyai ilmu, orang yang alim. Dia merasa memiliki tubuh yang kuat, gagah perkasa. Dia merasa memiliki kedudukan yang tinggi dengan banyak pengikutnya. Padahal itu semuanya adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan manusia selalu butuh kepada Allah. Allah tegaskan dalam firman-Nya, surat Fatir ayat 15, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah. Wahai manusia, antum, kalian semuanya fuqara, fakir, butuh kepada Allah. Sedangkan Allah, wallahu huwal ghaniyul hamid. Sedangkan Allah, dia adalah al-ghani, yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu apapun. Al-hamid, Allah maha terpuji. Jadi hakikatnya manusia itu selalu fakir, selalu butuh kepada Allah. Sehingga Allah menyebutkan sebab manusia melampaui batas, apa Bu? Ar-ra'ahustaghna, karena dia melihat dirinya serba cukup. Dia memandang dirinya telah kaya dan berkecukupan. Padahal pada hakikatnya manusia selalu fakir, membutuhkan pertolongan Rabb-Nya dalam segala hal. Kemudian Allah memperingatkan dan mengancam, inna ila rabbika ruj'a. Ayat yang ke-8, inna ila rabbika ruj'a. Inna, sesungguhnya, ila rabbika, hanya kepada Rabbmu, hanya kepada Tuhanmu, ar-ruj'a, kembalimu. Jika ayat ini, inna ila rabbika ruj'a, berkaitan dengan Abu Jahal, maka maksud ayat ini adalah ancaman bahwa engkau Abu Jahal atau orang yang melampaui batas akan kembali kepada Allah untuk merasakan azab yang pedih. Allah mengingatkan bahwa setiap orang akan kembali kepada Allah. Karena itu hendaknya setiap orang yang melampaui batas menyadari bahwa tempat kembalinya adalah kepada Allah. Lalu Allah akan membalas setiap manusia sesuai perbuatannya.
Ara'aita alladhi yanha. Ayat yang ke-9. Ara'aita, bagaimana pendapatmu? Alladhi yanha, tentang orang yang yanha, melarang. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang? Abdan idza shalla, melarang abdan, seorang hamba, idza shalla, ketika mengerjakan salat. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang seorang hamba ketika mengerjakan salat? Apakah kamu melihat yang lebih mengherankan? Apakah kamu melihat yang lebih mengherankan daripada sikap melampaui batasnya orang ini? Siapa? Abu Jahal. Kenapa dia? Yang melarang hamba kami. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Melarang apa? Melarang beliau untuk mengerjakan salat. Salat untuk Rabbnya. Apakah kamu melihat yang lebih mengherankan dari sikap melampaui batasnya Abu Jahal? Orang yang melarang adalah dedengkotnya Quraisy, yakni siapa? Abu Jahal. Dahulu orang Quraisy menjulukinya dengan sebutan Abul Hakam. Menjuluki Abu Jahal dengan Abul Hakam, juru kebijaksanaan. Kenapa? Karena mereka sering minta keputusan kepada Abu Jahal. Ya, mereka mendatangi Abu Jahal untuk minta pendapat, minta keputusannya. Sehingga Abu Jahal tertipu dengan dirinya sendiri. Merasa dia sudah hebat. Sehingga kemudian dia menjauhi Islam dan mati dalam keadaan kafir. Bagaimana matinya Abu Jahal? Dia terbunuh oleh dua pemuda. Kapan? Ketika perang Badar. Kapan terjadinya perang Badar? Pada tahun kedua Hijriah. Nabi SAW menjulukinya dengan Abu Jahal. Apa artinya Abu Jahal? Jahil. Apa artinya jahil? Orang yang bodoh. Abu Jahal, juru kebodohan. Kebalikan dari julukan yang disematkan Quraisy kepadanya. Kalau orang Quraisy mengatakan dia adalah siapa? Abul Hakam. Nama aslinya adalah Amr bin Hisham. Ini yang melarang adalah Abu Jahal, ya. Sedangkan orang yang dilarang salat siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Dialah hamba dalam firman Allah SWT, abdan idza shalla. Seorang hamba ketika mengerjakan salat. Maka Allah mengancam Abu Jahal. Ara'aita in kana 'alal huda. Ara'aita, bagaimana pendapatmu? In kana 'alal huda, jika orang yang dilarang itu berada di atas kebenaran. Ara'aita in kana 'alal huda, bagaimana pendapatmu wahai yang melarang? Siapa? Abu Jahal. Bagaimana pendapatmu wahai Abu Jahal? Jika orang yang engkau larang tersebut berada di atas kebenaran. Atau amara bit taqwa, dia memerintahkan, dia menyuruh untuk bertakwa.
Allah berfirman untuk orang yang membangkang ini, orang yang angkuh ini, bagaimana pendapatmu wahai orang yang melarang orang untuk salat? Jika dia, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba yang salat alal huda, yang engkau cegah, yang engkau larang untuk salat tersebut alal huda, berada di atas kebenaran. Apa maksudnya alal huda? Yakni mengetahui kebenaran dan mengamalkannya. Orang yang engkau larang tersebut, orang yang engkau cegah tersebut alal huda, adalah orang yang mengetahui kebenaran dan mengamalkan kebenaran. Aw amara bittaqwa, atau dia menyuruh siapa? Menyuruh orang lain untuk apa? Bertakwa kepada Allah. Patutkah orang yang disifati dengan sifat seperti ini dicegah? Yang berada di atas kebenaran dan dia memerintahkan untuk bertakwa? Bukankah mencegahnya adalah salah satu penentangan terbesar terhadap Allah dan perang terhadap kebenaran? Apakah kamu melihat yang lebih mengherankan daripada sikap melampauinya Abu Jahal? Kemudian Allah berfirman, "Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla." Bagaimana pendapatmu? In kadzdzaba wa tawalla. In kadzdzaba wa tawalla. Bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu, yakni Abu Jahal, kadzdzaba, mendustakan, watawalla, dan berpaling. Bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu, yakni Abu Jahal, mendustakan dan berpaling? Kadzdzaba, mendustakan apa, Bu? Mendustakan apa yang didatangkan Rasulullah. Mendustakan risalah. Bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu mendustakan risalahnya, dakwahnya, mendustakan apa yang didatangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendustakan Al-Quran, watawalla, dan berpaling. Dan Abu Jahal itu tawalla, berpaling, maksudnya enggan untuk beriman. Maksud dari watawalla dan berpaling apa? Enggan untuk beriman, tidak mau beriman. Apakah dia tidak takut kepada Allah? Apakah dia tidak takut kepada siksa Allah? Ayat berikutnya, alam ya'lam bi anna Allah yara. Alam ya'lam, tidakkah dia mengetahui bahwa bi anna Allah yara, bahwa sesungguhnya Allah melihat. Melihat apa? Melihat semua perbuatannya. Yakni Allah mengetahui segala perbuatannya.
kemudian akan membalasnya sesuai perbuatannya itu. Jadi yang dimaksud dengan alam ya'lam bi anna Allah yara, Allah mengetahui segala perbuatannya, kemudian akan membalasnya sesuai perbuatannya itu. Lalu mengapa ia berani melakukan apa yang telah ia lakukan tersebut? Padahal segala niat buruk yang direncanakan oleh Abu Jahal diketahui oleh Allah. Ayat ini juga sekaligus sebagai pengingat agar seseorang tidak melakukan kemaksiatan dan keburukan. Karena bagaimanapun Allah pasti melihat segala perbuatan yang dia lakukan. Maka ayat ini juga adalah merupakan sebagai pengingat untuk kita. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Maka alangkah baiknya jika setiap hamba menghadirkan ayat ini ketika merasa bahwa matanya sedang berkhianat. Hadirkan ayat ini. Atau dia merasa bahwa tangannya sedang mencari sesuatu yang haram. Atau kakinya yang berjalan menuju kerusakan. Hadirkan ayat ini. Dan alangkah indahnya jika setiap dari kita ini menghadirkan ayat ini dalam hati kita ketika kita hendak melakukan apa yang dipercayakan kepada kita, ketika kita menerima suatu amanah, hadirkan ayat ini dalam hati kita. Apa ayatnya? Alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidakkah dia mengetahui bahwa sungguhnya Allah melihat segala perbuatannya. Ayat berikutnya, ayat yang ke-15. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Ketahuilah, sungguh jika dia tidak berhenti dari perbuatannya tersebut, dia masih berbuat demikian terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la nasfa'an bin nasiyah, niscaya kami tarik ubun-ubunnya dengan keras. In lam yantahi artinya apa? In lam yantahi, jika dia tidak berhenti. La di sini adalah penekanan niscaya, ya. Nasfa, kami akan tarik. Nasfa bi, akan tarik dengan keras. Apa yang ditarik? An-nasiyah.
Ya, ubun-ubunnya. Ubun siapa? Abu Jahal. Kalla la illam yantahi, ketahuilah sungguh jika dia tidak berhenti dari perbuatannya tersebut, ini merupakan ancaman bagi Abu Lahab. Jika dia tidak juga berhenti dari perbuatannya itu, lanasfa'an bin nasiyah, niscaya kami tarik ubun-ubunnya. Ya, kami akan tarik ubunnya dengan kuat. Makna an-nasiyah, apa itu an-nasiyah? Apa itu an-nasiyah? Rambut yang ada di kepala bagian depan. An-nasiyah itu adalah rambut yang ada di kepala bagian depan. Kalau dia tidak menghentikan penentangan dan gangguannya terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya kami akan memegang bagian depan kepalanya dengan keras, lalu dia dicampakkan ke dalam api neraka. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, suatu ketika Abu Jahal berkata, hal yu'affiru Muhammadun wajhahu baina azhurikum, apakah Muhammad pernah menggosokkan wajahnya ke tanah, melumuri wajahnya dengan tanah? Maksudnya adalah Nabi Muhammad apa? Sujud sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia katakan, apakah Muhammad pernah menggosokkan wajahnya ke tanah sujud di hadapan kalian? Maka dikatakan, na'am, iya. Maka kemudian Abu Jahal bersumpah, Wallati wal Uzza, demi Lata dan Uzza, la in ra'aituhu yaf'alu dzalik, jika aku melihatnya melakukan itu, la ata'anna ala raqabatih, sungguh aku akan menginjak lehernya. Jadi kalau Rasulullah didapatinya sedang sujud, apa yang akan dilakukan oleh Abu Jahal? Akan menginjak leher Rasulullah SAW. Au la'u'affiranna wajhahu fit turab, atau aku akan gosokkan wajahnya ke tanah. Kemudian dia pun mendatangi Rasulullah SAW yang sedang melakukan salat, dan dia mengira dapat menginjak leher Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Akan tetapi tiba-tiba dia mundur sambil berlindung dengan kedua tangannya. Maka dikatakan kepada Abu Jahal, malak, mengapa engkau? Apa yang terjadi denganmu? Apa yang terjadi dengan Abu Jahal? Dia katakan, inna baini wa bainahu, di antara aku dan dia, antara aku dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la khandaqan min nar, terdapat parit api. Ada parit api, ya, parit api, parit yang
dipenuhi oleh api. Wahaulan, sesuatu yang menakutkan. Wa ajnihah, dan yang nampak oleh Abu Jahal ada sayap-sayap, yakni sayap-sayap malaikat. Siapa yang melihat hal ini, Bu? Abu Jahal. Orang-orang tahu atau tidak, Bu? Orang-orang melihat juga atau tidak? Tidak. Kalau mereka melihat, mereka tidak akan tanya, apa yang terjadi denganmu, wahai Abu Jahal? Ya. Karena mereka tidak tahu apa yang terjadi, berarti ada sesuatu yang menakutkan di hadapan Abu Jahal, sehingga dia melindungi dirinya dengan kedua tangannya. Ternyata dia melihat di depannya ada parit api. Ada sesuatu yang menakutkan, ada sayap-sayap malaikat. Mengenai kejadian ini Rasulullah SAW bersabda, "Laudana minni," seandainya Abu Jahal mendekatiku, la akhtatafathul malaikatu udwan, maka para malaikat akan menyambarnya. Seandainya dia mendekatiku, niscaya akan disambar oleh para malaikat satu demi satu dari anggota tubuhnya, akan disambar oleh malaikat. Ya. Hadis riwayat Muslim. Allah mengirimkan malaikat Zabaniyah. Kalau seandainya Abu Jahal terus mendekati dan melarang Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat, maka malaikat tersebut akan menarik ubun-ubunnya dengan keras. Nasiyatin kadhibatin khati'ah, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka. Kadzibah, yang mendustakan. Kadzibah, yang mendustakan. Khati'ah, yang durhaka. Niscaya akan kami tarik ubun-ubunnya. Ubun-ubun siapa? Ubun-ubun siapa? Ubun-ubunnya yang mendustakan, yang durhaka. Siapa dia? Abu Jahal. Disifati dengan seorang pendusta yang durhaka, berdusta dalam perkataannya dan durhaka dalam perbuatannya. Lihat Allah sifati dengan seorang yang berdusta. Ini berkaitan dengan ucapan, berdusta dalam perkataannya. Khati'ah, durhaka dalam perbuatannya. Yakni pemilik ubun itu adalah pendusta, pelaku dosa, dan tidak peduli dengan kesalahan-kesalahan yang dilakukannya. Falyad'u nadiyah, maka biarkanlah dia memanggil nadiyah, golongannya. Apa yang dimaksud dengan nadiyah, golongannya? Memanggil orang-orang yang ada di majlisnya, memanggil orang-orang yang ada di
majelisnya. An-nadi maknanya adalah majelis tempat berkumpul orang-orang. Majelis tempat berkumpul orang-orang. Falyad'u nadiyah, yakni maka biarlah dia memanggil teman-temannya dan orang-orang di sekitarnya agar mereka menolongnya dari azab yang menimpanya. Sanad'u az-zabaniyah. Kelak kami akan memanggil malaikat zabaniyah. Malaikat zabaniyah adalah malaikat azab. Malaikat zabaniyah adalah malaikat azab yang menarik dengan keras. Az-zabaniyah jamak dari zibni. Ya. Zabaniyah jamak dari zibni, zibniyun. Diambil dari kata az-zibn, artinya ad-dafa', menolak. Jadi para malaikat tersebut dinamakan dengan az-zabaniyah karena mereka menolak atau mendorong dengan keras para penghuni neraka supaya masuk ke dalam neraka. Jadi malaikat zabaniyah adalah malaikat azab. Mereka mendorong dengan keras para penghuni neraka ke dalam neraka. Malaikat zabaniyah yakni para malaikat yang sangat kejam dan kasar. Mereka akan menyeretnya dan melemparnya kemana? Ke dalam neraka yang bergejolak. Setelah menyebutkan ancaman terhadap orang yang melarang, yakni Abu Jahal, pada ayat selanjutnya Allah perintahkan kepada orang yang dilarang, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar tidak menuruti dan tunduk pada larangan orang durhaka tersebut. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Sekali-kali janganlah kamu patuh kepadanya. Dan sujudlah serta iqtarib, mendekatlah, yakni dekatkanlah dirimu kepada Allah. Janganlah mematuhi Abu Jahal yang telah melarangmu dari salat, tapi salatlah terus dan jangan memperdulikannya. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Sekali-kali janganlah kamu patuh kepadanya, dan sujudlah serta dekatkanlah dirimu kepada Allah. Jangan engkau mematuhinya, jangan kamu patuh kepadanya. Jangan mematuhi Abu Jahal yang telah melarangmu dari salat. Dan jika Allah melarang nabinya dari mematuhi orang ini, maka ini berarti Allah akan membela nabinya sallallahu alaihi wasallam. La tuti'ahu, janganlah kamu patuh kepadanya. yakni kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu dan jangan pedulikan dia, jangan pedulikan Abu Jahal. Wasjud waqtarib, dan sujudlah serta dekatkanlah dirimu kepada Allah. Yang dimaksud dari sujud dalam ayat ini adalah salat. Salat diungkapkan dengan kata sujud karena sujud adalah rukun yang paling agung dalam salat. Dan sujud adalah rukun salat, ya, yang dimana di saat itulah seorang hamba akan lebih dekat dengan Rabb-nya.
Salat diungkapkan dengan sujud. Kenapa, Bu? Sujud adalah rukun yang paling agung dalam salat. Dan yang kedua, sujud juga adalah merupakan rukun salat yang di saat itulah hamba akan lebih dekat dengan Rabbnya. An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu bersabda, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid fa aksir du'a. Rasulullah SAW bersabda, keadaan paling dekat seorang hamba dari Rabbnya adalah ketika dia dalam keadaan sujud. Faksir doa, maka perbanyaklah doa ketika sujud. Hadis riwayat Muslim. Maka seseorang yang tidak mendirikan salat, dia telah menjauhkan dirinya dari Tuhannya, dan Allah juga akan menjauh darinya. Allah mengakhiri firman-Nya dengan menyuruh Nabi bersujud dan mendekat. Ini menunjukkan bahwa barang siapa yang semakin banyak sujudnya kepada Allah, maka dia akan semakin dekat dengan Allah, walaupun dia direndahkan oleh manusia. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda, alaika bikathratis sujudi lillah, fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'aka Allah biha darajatan wa hatta 'anka biha khati'ah. Hendaklah engkau memperbanyak sujud. Maksudnya memperbanyak salat kepada Allah. Karena tidaklah engkau memperbanyak sujud karena Allah, lillah, melainkan Allah akan meninggikan derajatmu dan menghapus dosamu. Hadis riwayat Muslim. Kemudian tambahan faidah berkaitan dengan ayat ini, para ulama mengatakan bahwa ayat ini berlaku juga untuk para pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika ada orang yang selalu mengganggunya ketika beribadah, melarangnya berdakwah, mencegah ataupun mempersulitnya, maka hendaknya dia tetap bersabar. Karena sesungguhnya dia sedang menempuh jalan seperti yang ditempuh oleh para nabi dan rasul. Sujudlah serta dekatkanlah dirimu kepada Allah. Ini yang kita pelajari tafsir surah Al-Alaq. Jadi apa saja yang telah kita pelajari berkenaan dengan surah Al-Alaq? Pokok-pokok isi surahnya. Dari awal berkenaan dengan perintah membaca Al-Quran. Kemudian manusia dijadikan dari alaqah, segumpal darah. Yang sering disebutkan adalah dalam bentuk tunggal, alaqah. Bentuk jamaknya adalah alaqah. Jadi dalam surat yang sedang kita pelajari ini menggunakan bentuk jamak, alaqah. Adapun bentuk tunggalnya adalah alaqah. Para ulama menjelaskan menggunakan kata alaqa. Allah menggunakan kata alaqa bentuk jamak. Karena ini menunjukkan kepada jenisnya. Ini manusia, setiap manusia.
atau seluruh manusia. Berarti banyak, jamak. Maka Allah menggunakan bentuk jamak, yakni alaqah, yang bentuk tunggalnya adalah alaqah. Manusia dijadikan dari alaqah, yakni segumpal darah. Kemudian pokok pembahasan yang lainnya adalah berkenaan bahwasanya Allah menjadikan qalam, pena, sebagai alat untuk mengembangkan pengetahuan. Kemudian juga bahwa karunia Allah yang maha pemurah yang diberikan kepada manusia berupa apa? Yang disebutkan dalam surat Al-Alaq ini berupa ilmu, sehingga bisa baca tulis. Dan juga Allah mengajarkan manusia apa yang sebelumnya dia tidak ketahui. Ini adalah merupakan karunia Allah. Kemudian telah kita pelajari bahwasanya penyebab manusia bertindak melampaui batas karena apa, Bu? Karena merasa dirinya serba cukup. Kemudian ancaman Allah terhadap orang-orang kafir yang menghalang-halangi kaum muslimin dari melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ancaman terhadap orang-orang yang menghalangi kaum muslimin dari melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dalam surah Al-Alaq ini Allah menyebutkan tokohnya siapa? Abu Jahal. Ya. Maka jadikanlah ini sebagai pelajaran. Jadikanlah ini sebagai pelajaran. Naam. Ibu siap untuk evaluasi? Ada mic-nya, Bu? Oke. Yang pertama, di manakah turun wahyu pertama kali kepada Nabi Muhammad SAW? Mudah, Bu? Silakan dijawab. Tolong pakai mic-nya supaya kedengaran. Dibantu untuk dihidupkan. Di mana turun wahyu pertama kalinya kepada Nabi Muhammad SAW? Di Gua Hira, Ustaz. Ya. Di mana? Di Gua Hira. Di gua? Di Jabal Sur. Hah? Jabal Nur, afwan. Di Jabal? Jabal Nur. Jabal? Jabal Nur. Jabal Nur. Jabal Nur, Bu. Ya. Guanya gua? Gua Hira. Gua Hira. Taib, gua Hira. Taib. Jawaban Ibu tidak salah. Nama gunungnya adalah Jabal Hira. Ya. Guanya disebut dengan Gua Hira karena memang gua tersebut berada di Jabal Hira. Belakangannya, ya, Jabal Hira itu dinamakan dengan Jabal Nur. Ya, betul, Bu. Dikatakan dengan Jabal Nur. Ini penamaan belakangan ini, Bu. Ya, penamaan belakangan. Sebenarnya namanya apa? Jabal Hira. Namanya adalah Jabal Hira. Dan goanya dikatakan Gua Hira sebenarnya adalah Goa Gunung Hira. Itu sebenarnya Goa Gunung Hira. Jadi kalau ditanya, apa nama gunung yang terdapat padanya Gua Hira? Yang terdapat Gua
Ketika gua di mana turun wahyu pertama kali kepada Rasulullah SAW. Apa nama gunungnya? Gunung Jabal Hira. Ya. Saat itu dinamakan dengan Jabal Hira. Baik. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya, siapakah yang ditemui oleh Khadijah dan Nabi Muhammad SAW untuk bertanya perihal peristiwa yang dialami oleh beliau? Anak paman Khadijah, Ustaz. Nama beliau Afwan. Ya, putra paman Khadijah. Nah, siapa? Afwan, Ustaz. Nama beliau Naufal. Naufal bapaknya. Waraqah bin Naufal. Nah, Waraqah bin Naufal, putra paman Khadijah. Baik. Barakallahu fiik. Pertanyaan selanjutnya, Iqra. Apa yang diperintahkan oleh Allah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam untuk dibaca? Iqra, bacalah. Apa yang diperintah oleh Allah kepada Rasulullah SAW untuk dibaca? Baca apa? Silakan Bu. Bebas, terserah Bu, terserah. Silakan. Membaca Al-Quran, Ustaz. Baca Al-Quran. Ahsanti. Naam, barakallahu fiik. Membaca Al-Quran. Baik. Pertanyaan berikutnya, khalaqa. Khalaqa pada ayat pertama. Menciptakan. Apa yang Allah ciptakan? Yang dimaksud pada ayat tersebut? Semua makhluk, Ustaz. Semua makhluk. Ahsanti. Barakallahu fiik. Naam. Ini umum ya, semua makhluk. Pertanyaan berikutnya. Di antara sekian banyak ciptaan Allah, pada ayat kedua, ciptaan apa yang Allah sebutkan secara khusus? Silakan. Penciptaan manusia dari segumpal darah. Diulangi. Penciptaan manusia dari segumpal darah. Penciptaan manusia dari segumpal darah. Di makhluk yang diciptakan oleh Allah yang disebutkan secara khusus, yang mana sebelumnya disebutkan umum semua makhluk, disebutkan secara khusus yakni yang diciptakan adalah manusia. Penciptaan manusia, yakni manusia diciptakan dari alaqah, segumpal darah. Taib. Jelaskan apa hikmah atau faedah Allah menyebutkan penciptaan manusia setelah perintah untuk membaca. Apa hikmah atau faedah Allah menyebutkan tentang penciptaan manusia setelah perintah untuk membaca? Silakan bebas Bu. Yang sudah juga boleh kembali untuk menjawab. Mudah-mudahan bisa memberikan faedah. Silakan. Tidak ada yang menjawab? Allah menyebutkan penciptaan manusia setelah perintah untuk membaca. Ini adalah isyarat. Isyarat apa Bu?
isyarat perintah kepada manusia untuk beribadah, mentauhidkan Allah. Isyarat perintah kepada manusia untuk apa? Beribadah, yakni mentauhidkan Allah. Karena Allah yang menciptakan manusia tidak akan membiarkan manusia begitu saja. Akan tetapi pasti Allah akan memerintah dan melarangnya, ya, dengan mengutus atau mengirim para rasul dan menurunkan kitab-kitab. Bisa dipahami, Bu? Ya, ini isyarat perintah pada manusia untuk beribadah. Naam. Pertanyaan berikutnya, Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah. Silakan ada yang bisa menjelaskan di antara bentuk kebaikan dan kemaha pemurahan Allah yang disebutkan di dalam surat Al-Alaq. Jawabannya ada di 2 ayat berikutnya. Apa itu? Alladzi 'allama bil qalam. Di antara bentuk kebaikan dan kemahamurahan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah itu adalah Al-Akram. Ini alladzi 'allama bil qalam. Di antara anugerah Allah adalah mengajarkan ilmu manusia dengan perantaraan pena. Kemudian 'allamal insana ma lam ya'lam, Allah mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Manusia diajarkan oleh Allah setelah sebelumnya dilahirkan dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Allah lah yang berikan pendengaran, penglihatan dan hati kepada manusia, yang mana sebelumnya terlahir dalam keadaan bagaimana? Tidak berilmu. Jadi berupa pengajaran, berupa ilmu. Allah mengajarkan baca tulis. Allah mengajarkan apa-apa yang tidak diketahui sebelumnya. Ini adalah bentuk kebaikan, kemahamurahan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Demikian yang bisa kita pelajari kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan syukran jazakumullah khairan kepada ibu-ibu yang hadir di kesempatan ini atas interaksinya, bersoal jawab, guna kita memahami, ya, mengevaluasi dari apa yang telah kita pelajari. Dan syukran jazakumullah khairan kepada segenap pemirsa Najah TV dimanapun anda berada atas keikutsertaannya kesempatan yang berbahagia ini. Wassallallahu Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.